Om Swastiastu, atuh. Nggih. Suara Oke, saya kedengaran jelas, atuh? dengar. Iya, Nggih. dengar. Baik. Nggih. Karena beberapa kali kita interaksi dengan teman-teman sinyalnya kacau gitu. Nggih. Dumugi lancar hari ini, atuh. Iya, Nggih. semua oke. Oke. Kita akan langsung mulai saja karena kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 5 menit. Nggih. Baik, untuk mengawali saya akan buka acara ya, dialog eh, online ini dengan pemukulan kentongan ya. Om Swastiastu, selamat malam para pecinta keris dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Wijaya dari Paikatan Tosa Najib Bali. Suatu kehormatan bagi saya bisa berada di tengah-tengah para pecinta keris. Saya kira tidak hanya di Bali, malah di luar Bali banyak yang saat ini bergabung di acara diskusi online yang akan membahas mengenai pengenalan keris Tangguh Bali bersama Anak Agung Wisnawa. Ya, jadi Bapak Anak Agung Wisnawa ini sebelumnya sudah pernah mengisi acara ya, slogan satu keluarga satu keris. Ya. Nah, sebelum nanti beliau akan memaparkan materinya yang akan disampaikan kepada kita, saya akan menyampaikan latar belakang permasalahan terlebih dahulu. Jadi, seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya peristiwa bersejarah terjadi pada tanggal 20 November 2005, di mana UNESCO telah mengakui keris Indonesia sebagai karya agung budaya dunia warisan kemanusiaan. Ada 6 aspek non-bendawi yang menjadi dasar penilaian dari pihak UNESCO, yaitu 1. Aspek sejarah, tradisi, seni, falsafah, simbolisme, dan mistik. Dengan adanya pengakuan dari UNESCO terhadap keris Indonesia, telah menjadikan perkembangan dunia perkerisan beserta budaya melingkupinya semakin pesat dan signifikan. Hal tersebut juga dirasakan di Pulau Bali. Keris sebagai salah satu hasil budaya tradisi masyarakat Nusantara dapat kita jumpai hampir di setiap daerah atau wilayah Nusantara dengan corak dan ciri khas masing-masing. Guna mengetahui corak dan ciri khas keris Bali, pada malam yang hangat ini, kita akan mendiskusikan mengenal keris Tangguh Bali dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Anak Agung Wisnawa. Kita sambut beliau dengan tepuk tangan. Terima kasih Atu semua Niki sudah berkenan kembali untuk memberikan edukasi kepada kami generasi muda pecinta keris pada khususnya dan juga masyarakat Bali juga pada khususnya. Semoga nih acaranya bisa berjalan lancar pada malam hari ini karena memang kondisi cuaca di sini agak sedikit krodit, hujan. Semoga lancar, tidak ada halangan terhadap sinyal. Nah, nanti saya akan berikan waktu 10 menit untuk Atu untuk memaparkan materinya yang akan yang topiknya membahas mengenai pengenalan keris Tangguh Bali. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi. Setelah kita selesai berdiskusi, kita akan meluangkan waktu kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan dan nanti Atu akan memberikan tanggapan dari pertanyaan kawan-kawan. Baik, Atu, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan 10 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Beliau Wijaya. Om Swastiastu, Salam Om Sami. Swastiastu. Jadi keris Bali ya, keris Bali itu tidak akan pernah lepas dari sejarah. Jadi kalau penangguhan keris Bali, menurut saya itu kita ngelihat sejarahnya. Sejarah keris Bali itu atau penangguhan keris Bali kita dunia perkerisan itu adalah itu dibagi dalam beberapa periode besar. Itu adalah periode sebelum keris Bali.
pada masa Majapahit, kemudian setelah runtuhnya Majapahit, ya, kemudian setelah runtuhnya kerajaan Gel-Gel, kemudian setelah era kemerdekaan. Ya. Jadi saya ambil garis besarnya seperti ini. Kalau sebelum Majapahit, itu keris-keris Bali itu kurang lebih ya, secara bentuk, secara struktur besi, struktur garam, itu mirip dengan keris-keris era Kediri, bahkan kerajaan Singosari, yang bentuknya sederhana, ya, yang hampir tidak ditemukan keris berluk era-era itu, hampir tidak ditemukan keris berluk. Jadi keris Bali era sebelum berkuasanya Majapahit itu dipastikan mirip dengan kerajaan Kediri, ya Mas, kerajaan Kediri atau kerajaan Jenggala, bahkan kerajaan Singosari. Tercatat di dalam beberapa manuskrip, ya, yang menyebutkan bahwa ada keterkaitan sangat erat antara kerajaan Bali, ya, itu di mana yang berkuasa lah dinasti Warmadewa gitu, ada keterkaitan dengan kerajaan besar, sehingga mempengaruhi juga bentuk maupun struktur garak daripada sebilah keris Bali saat itu. Memang agak sulit menemukan artefak daripada keris-keris itu yang mengacu pada keris-keris yang mirip dengan keris-keris Bali yang dibuat era sebelum Majapahit itu. Artefaknya agak sangat minim. Ya. Saya juga hanya mempunyai beberapa saja koleksinya. Tetapi itu akan menjadi satu hal yang bisa mengedukasi kepada masyarakat bahwa bagaimana sih bentuk keris sebelum Majapahit. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kemudian Majapahit berkuasa, kemudian Bali kemudian menjadi salah satu daerah yang tunduk pada Majapahit, gitu ya. Maka keris Bali pun mengalami perubahan skala itu. Itu perubahannya jelas mengacu pada keris-keris Majapahit. Kenapa? Karena pada saat Majapahit berkuasa dan mengutus beberapa bangsawan dan mana Majapahit menjadi adipati di Bali, itu Patih Gajah Mada maupun Prabu Timur tercatat pernah memberikan keris-keris pusaka dari Majapahit kepada mereka yang ditunjuk adipati atau raja di Bali. Nah, sudah tentu pada saat adipati dan pada saat para petinggi-petinggi itu diutus dari Majapahit ke Bali, sudah tentu saat itu juga beliau-beliau para leluhur kita itu membawa serta adalah para empu, ya, membawa serta para panjak, membawa serta para Ariel, membawa serta seluruh komponen-komponen masyarakat yang sekarang kita kenal di Bali. Nah, sudah tentu juga pada saat itu di bawah adalah budaya Majapahit ke Bali. Salah satunya adalah budaya keris. Karena Majapahit berkuasa atas Bali, ya, maka tercatat seperti yang saya sebutkan tadi, keris-keris Majapahit itu ada di Bali. Ya, salah satu yang diberikan itu adalah yang saya ingat yang tercatat dalam babat dalam, ya, diberikan oleh Gajah Mada itu adalah keris jangkung Mangilo. Kalau dalam dunia perkerisan jangkung itu ketiluknya 3, kurang lebih seperti itu. Kemudian pernah diberikan juga keris Ki Sudemale, kemudian dikenal dengan Ki Begawan Canggu, dan lain sebagainya, keris-keris yang sudah diberikan itu. Nah, itu adalah pada saat Majapahit berkuasa di Bali, di Nusantara, ya. Nah, keris walaupun yang Bali ini tetapi masih tetap di bawah kerajaan, itu juga pasti mempunyai ciri khas tersendiri, yang mana secara bentuk, ya, keris Bali
era Majapahit itu agak berbeda dengan keris Majapahit pada umumnya. Tapi secara teknologi zaman itu kurang lebih teknologi itu adalah teknologi yang mengadopsi teknologi Majapahit. Nah, kemudian setelah Majapahit itu kemudian kuasa yang namanya kerajaan Bali berdiri sendiri, itu mulai kemudian Bali menunjukkan identitas yang berbeda dengan Majapahit, sedikit berbeda, ya, pada tempat-tempat keris. Di mana keris yang tadinya ramping, keris Majapahit, mulai dilihat ditempa dengan teknik yang lebih tebal, lebih kokoh, ya, dan yang lebih sedikit lebih panjang. Era kerajaan Bali kala itu, ya, di bawah pemerintahan Ide Dalam Sri Kresna Ketakisang, kemudian Ide Dalam Semarak Pakistan, kemudian Ide Dalam Rekong, Ide Dalam Sagening, yang kemudian menurunkan putra-putranya lagi, itu kerisnya sudah berubah dari keris Majapahit. Tetapi masih seperti keris Majapahit, agak mirip, gitu. Nah, kemudian kerajaan Bali ini sempat mengalami pasang surut, ya, ketika terjadi pemberontakan di keraton Gel-Gel kala itu. Kemudian akhirnya kerajaan Bali ini terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Akhirnya keris-keris itu pun mengalami fase perubahan. Ya. Mengalami fase perubahan di mana keris kala itu dibuat lebih tebal, lebih panjang, dan lebih kokoh. Seperti yang kita kenal sekarang. Keris Bali itu lebih panjang, lebih besar, lebih kokoh daripada keris-keris daerah lain. Ya. Sama keris Jawa, kayak jelas keris Bali lebih kokoh, lebih panjang. Nah, teknologi sangling saat itu juga makin populer di Bali. Nah, ini sudah tentu ini ada alasannya. Alasannya apa? Gitu. Kenapa kok lebih besar, lebih panjang? Karena ketika kerajaan Bali ini terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang berdiri sendiri, itu sering terjadi konfrontasi antar kerajaan. Ya, konfrontasi itu biasanya berupa perebutan batas wilayah dan lain sebagainya. Gitu. Ini sejarah mencatat seperti itu. Maka keris itu pun yang tadinya dibikin agak ramping, menyerupai keris-keris Majapahit. Kemudian setelah Majapahit runtuh, kerisnya dibuat agak sedikit lebih besar dan lebih kokoh. Ketika kerajaan-kerajaan ini kemudian muncul dan terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang di Bali, maka keris itu juga dibuat lebih besar, lebih kokoh, dan bahkan dengan teknik sangling, lebih tajam, ya. Itu adalah untuk apa? Itu sekaligus juga dipakai untuk senjata perang. Itu yang terjadi periodisasi Bali, ya. Akhir adalah Indonesia merdeka, gitu, ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka mulai kemudian berkembang yang namanya teknologi, yang namanya budaya mulai berkembang menjadi lebih modern, dan yang kita kenal dengan sebutan era kemerdekaan atau era kemerdekaan. Nah, sudah tentu kerisnya lebih variatif, Bliwijaya. Jadi banyak tercipta dapur-dapur baru, pamor baru, seperti itulah. Periodisasi inilah yang saya sebutkan mengenai keris penangguhan Bali. Tangguh Bali itu seperti itu, ada periodisasinya. Jadi semeton sami nanti bisa tahu, kira-kira keris yang depan masih ada warisan dulu. Apakah besar, panjang, dan kokoh, atau masih ramping, atau bahkan masih sederhana bentuknya. Dari periodisasi yang saya sebutkan tadi, diperkirakan keris-keris para semeton semua diperkirakan adalah dibuat pada era-era. Demikian Bliwijaya. Baik, terima kasih Plus buat pembicara. Luar biasa sekali ya tuh, terima kasih atas pemaparannya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang Atu sampaikan tadi.
Kalau tidak salah saya memiliki suatu istilah bahwasanya kris itu juga memiliki boleh saya katakan berevolusi jadinya atau nggih. Jadi dari zaman ke zaman dan dia itu berubah bentuk. Ya berubah bentuk yang awalnya pendek, ramping, sekarang dia lebih besar, lebih kokoh, lebih panjang. Nah, kalau tadi dari era ke era itu melakukan suatu perubahan bentuk, tujuannya apa sebenarnya tuh? Apakah sebagai tujuannya adalah untuk membuktikan bahwasanya keris ini adalah simbol suatu kebesaran negara atau apa? Atau cuman sebatas seni saja? Atau ada tujuan-tujuan tertentu tuh? Bisa dijelaskan? Keris itu adalah identitas. Itu jelas. Ya. Keris adalah identitas, itu jelas. Bahwa suatu kerajaan pada zaman itu memiliki identitas itu sudah pasti. Jadi kalau kerajaan itu sudah berdiri sendiri, independen, ya, merdeka, berkuasa atas suatu wilayah, itu pasti mempunyai identitas. Salah satu yang paling gampang yang kita temui, Bali ini terdiri dari beberapa kerajaan. Kita melihat ada Payas Bali, betul ya, ada Payas Bali, Payas Badung seperti apa, Payas Gianyar seperti apa, gitu ya, Payas Kapuas seperti apa, Kelungkung seperti apa. Aduh, topiknya sangat menarik sekali, cuman sangat disayangkan sekali ini sinyalnya ternyata apa yang saya khawatirkan dan benar-benar terjadi, nggih. Jadi yang saya lihat di sini cuman putaran-putaran ya, lingkaran, jadi sinyalnya berputar sambil menunggu konfirmasi lebih lanjut dari atunya atau dari pembicara buat kawan-kawan pecinta keris. Oke, atunya keluar sementara, kita akan sambung. Oke, kita tunggu Bapak Nago kembali untuk bergabung bersama kita untuk memberikan suatu jawaban dari apa yang saya tanyakan tadi ya. Oke, baik, sambil menunggu Bapak Nagung. Jadi untuk pertanyaan nanti kita akan berikan, ada sessionnya nanti. Jadi besar harapan saya nanti ketika kalau sekarang ditanya nanti takutnya tenggelam. Ya tenggelam karena ada beberapa kawan-kawan yang baru bergabung. Jadi begitu tenggelam saya nggak bisa membaca lagi. Ya nanti akan ada saya berikan aba-aba untuk melakukan pertanyaan. Di sini ada Ido yang sempat bertanya di sini untuk YouTube. Oke. Hal tersebut sudah kami pertimbangkan, Beli Ido. Cuman karena keterbatasan kami juga di sini dari agak sedikit kurang paham mengenai teknologi, ini kami nekat karena niat kami adalah baik untuk mengabdikan diri. Ya istilah Bali orang semangat ngayah atau rayahnya terlalu tinggi dengan mengabaikan yang namanya teknologi. Ya sehingga kami agak kesulitan sekali untuk menyimpan data bahkan untuk mengunggah di YouTube. Bila mana ada kawan-kawan yang memahami hal tersebut, mohon bantuannya untuk menghubungi kami dan kami minta agar bisa bekerja sama, nggih. Oke, sebentar kita tunggu Pak Anak Agung. Beliau belum hadir, belum bergabung bersama kita. Kita tunggu nggih beliau. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya keris di Bali pun mengalami suatu evolusi. Nah, dari era-era kerajaan sebelum Majapahit itu keris itu sudah ada dan lebih ke arah bergaya atau bergaya nggih. Itu bergaya ke keris Kediri, Singosari. Nah, kemudian dari sana berevolusi lagi karena pada saat itu dikuasai oleh Majapahit. Dan itu pun berubah lagi mengikuti keris berpakem Majapahit. Dan dari Majapahit itu ketika runtuh, ketika dikuasai oleh Gel-Gel, nah ini keris pun berevolusi kembali sampai pada akhirnya terbentuknya keris Kamardikan. Ya, jadi sampai saat ini belum ada komunikasi dengan Bapak Anak Agung, mungkin beliau sedang mengatur sinyalnya. Nah, seperti itu yang dipahami. Jadi ketika kawan-kawan melihat keris di lapangan atau di masyarakat, kerisnya
pendek, belum tentu keris itu adalah keris luar ya, dari luar Bali. Bisa jadi itu adalah keris Bali. Cuman Balinya Bali yang mana? Apakah Bali sebelum Majapahit ataukah Bali Majapahitnya atau yang mana kan begitu. Jadi nggak mesti identik keris Bali itu panjang-panjang. Ya, ini ada periodenya yang harus dipahami. Nah, bersyukur sekali Atunya berkenan memberikan suatu informasi pengetahuan kepada kita sehingga kita tidak salah dalam menafsir nantinya. Baik, kalau begitu saya say hello dulu kawan-kawan. Agung Ngurah Suksuma sudah bergabung bersama kami. Yoges Suara, terima kasih. Kemudian ada Indonesian Antik, terima kasih. Hello juga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu di sana. Sementara kita menunggu Bapak Anak Agung. Sampai saat ini belum bergabung, mungkin sedang mengkondisikan sinyal beliau. Terus tadi juga sempat disinggung mengenai ciri-ciri, salah satu ciri khas dari keris Bali itu adalah tebal, panjang, besar, dan kokoh. Ya. Oke, ini beliau sudah bergabung. Kita tunggu kehadiran beliau. Ini tuh. Nggih, tapi biasa itu atuh. Bisa langsung dilanjut atuh. Oke. Tadi saya lanjutkan, keris adalah sebuah identitas. Itu jelas, ya. Keris adalah sebuah identitas. Pada zaman dulu sebuah identitas, sebuah legitimasi kekuasaan, sebuah prestise mungkin ya. Nah, saya ibaratkan keris itu seperti halnya payas Bali. Payas Bali itu tentu di Bali ini kan berbeda-beda. Payas Karangasem, payas Gianyar gitu ya. Payas Kelungkung, payas Badung itu berbeda-beda. Kita tahu semua. Tetapi begitu ini kemudian dibawa keluar Bali, mau itu payas Badung, Buleleng, Karangasem, orang menyebut itu adalah payas Bali. Tapi begitu kita di Bali, payas-payas itu ada sedikit perbedaan. Nah, keris juga sama, begitu yang saya katakan tadi, kemudian kerajaan Bali itu terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil gitu ya. Kemudian menjadi kerajaan yang berkuasa terhadap suatu wilayah. Contohnya adalah anggap aja Gianyar gitu ya. Kemudian Badung gitu ya. Kemudian Karangasem gitu ya. Itu punya jurus sendiri pada kerisnya juga. Sama saja. Misalnya seperti kerajaan Buleleng gitu. Terkenal kalau Buleleng itu yang kita tahu dalam keris itu warangkanya berbeda ya. Warangka godohan itu di Bali Tengah. Buleleng. Kemudian kerajaan Karangasem itu terkenal dengan pada saat kerajaan itu masih sedang berkuasa dan jaya-jayanya, ya, berkuasa bahkan sampai dengan ke Mataram, Lombok ya. Terkenal dengan keris-keris pedangnya. Kurang lebih seperti itu. Semua ada ciri, semua ada identik. Berarti secara sengaja keris itu dirubah mengikuti karakter dari wilayah tersebut. Nih, kalau emang itu merupakan suatu kerajaan kecil seperti kerajaan Badung, Buleleng, kemudian Karangasem. Nah, jadi sebagai wujud identitas diri atau legitimasi kekuasaan, jadi mereka membuat suatu ciri khas tersendiri untuk bisa dibedakan karakter dari keris itu. Begitu ya Pak Tunge? Oke, baik. Sangat Karangasem, kemudian bagaimana bentuk keris pada zaman Gel-Gel berkuasa gitu. Bagaimana kemudian keris-keris itu pada zaman dalam Kresna Kepakisan, karena beliau waktu itu kan baru datang dari Majapahit. Keris-kerisnya sudah tentu mengacu pada Majapahit. Seperti itu. Gitu. Jadi ini memang periodisasi itu adalah memang sejarah. Gitu. Sejarah teknologi, identitas. Memang akan sulit membedakan. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, begitu ini adalah payas Bali,
orang akan menyebutkan ini Payas Bali, padahal itu Payas Kelungkung misalnya, gitu kan? Hmm. Gianyar misalnya, orang tetap menganggap, oh ini Payas Bali. Tapi di Bali sendiri itu kita bisa bedain. Payas Badung gitu, seperti Bliwijaya gitu kan. Ya pasti akan berbeda dengan Payas Gianyar kan. Sama, kerisnya juga sama. Ada ciri-ciri tersendiri. Nah ini sebenarnya adalah PR kita di Bali ya, penangguhan keris-keris Balinya. Sama halnya dengan keris Mataram. Saya tanya keris Mataram. Beda nggak Mataram Surakarta dengan Mataram Jogja misalnya? Masih berbeda. Warangkanya berbeda, handle-nya berbeda, ya kan? Kerisnya juga bilahnya berbeda. Penoknya juga berbeda. Tetapi begitu kita mengatakan bahwa ini adalah keris Jawa gitu misalnya, Mataram, kita sepakat itu keris Mataram. Mataramnya Mataram mana? Mataram ini Mataram Solo, Surakarta gitu ya. Malamnya ya beda kerisnya. Kemudian kita ke Jawa Barat lagi, beda lagi kerisnya. Kemudian kita ke Jawa Timur, beda lagi. Kita ke Belambangan, beda lagi. Ke Pajang, beda lagi. Ke Demak, beda lagi. Beda lagi. Pasti di Bali juga sama gitu. Cuma memang secara garis besar kita menganggap bahwa ini keris Bali kokoh gitu kan. Tetapi ada nggak perbedaan antara keris Bali Kelungkung misalnya dengan keris Bali Rangsem, dengan keris Bali Badung? Ya beda kan? Nah ini PR kita nih, kita di jagat keris ini kita masih harus melihat. Oke. Kita bisa melihat seperti hanya Payas Bali, kurang lebih seperti itu. Baik, kalau Atu tadi mengatakan bahwasanya keris Bali yang era-era sekarang ini sudah mengarah yang bentuknya tebal, panjang, besar, dan kokoh. Nih. Nah, kalau kita melihat sudah banyak setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, itu banyak kerajaan-kerajaan kecil muncul di Pulau Bali ini, kan begitu Atu. Nah, apakah bentuk semua keris yang ada di Bali itu dengan begitu banyaknya kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Bali, itu karakter kerisnya atau bentuk kerisnya sama atau berbeda Atu? Kalau berbeda, bisa dijelaskan di mana letak perbedaannya Atu? Wah, kalau perbedaan itu kita mesti harus lihat artefaknya ya. Mesti harus kita bandingkan artefaknya. Salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, keris-keris pedang. Keris pedang. Yang kenal dengan keris ligan, keris pedang itu. Bagus pamor, bagus. Kalau kita mengacu pada salah satu keris yang sangat terkenal dari kerajaan Kranasem, yang museum Meta hari ini, gitu, yang Ki Baju Ranti. Jadi kita menyebutnya itu keris berdapur keris pedang. Itu dari kerajaan Kranasem, itu ciri khasnya, salah satu ciri khas. Kemudian ada lagi keris-keris yang memang bilahnya lebih tebal, pamornya lebih atraktif. Kemudian yang namanya warangkanya, batun pok, itu keris-keris dari kerajaan Buleleng misalnya. Bagaimana pada saat itu pukutan Jagerage sebagai pukutan yang pertama, itu memang membutuhkan keris yang lebih tebal, kokoh pada zaman itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini memang agak luput dari pandangan kita gitu. Kita hanya melihat bahwa ini Bali. Kalau Bali ya seperti tadi, Payas Bali itu ya ini Payas Bali. Tetapi kita di Bali kita mampu melihat bahwa ini bukan Payas Bali aja gitu. Ini Payas cuma memang perlu perhatian gitu melihat bahwa itu keris mana. Tapi menurut saya sih perbedaan karakter ya, keris-keris antara kerajaan-kerajaan Bali yang ada yang itu nggak penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan keris ini. Itu yang paling penting menurut saya. Jangan sampai nanti kita melihat gitu ya fenomena sendiri di Bali gitu, banyak keris-keris yang
harusnya kita rawat, harusnya ada di wariskan di kita gitu. Malah kita temukan di luar Bali, kita temukan banyak ada di luar negeri. Misalnya seperti Baik. Terima kasih Atu. Penjelasannya luar biasa sekali ini. Silakan kawan-kawan, saya berikan waktu ya untuk bertanya ya. Jadi sambil menunggu kawan-kawan bertanya, saya akan kembali mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai istilah keris ya. Jadi Atu, halo? ya. Ya, oke, maaf Atu. Saya ambil handsfree dulu, bro. Karena Tian? Oke. suara hujan. Nggak kedengaran. Oh iya, silakan. Baik, silakan kawan-kawan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Silakan nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Oke, sementara ini ada satu pertanyaan ya. Jadi sebentar saya akan bacakan pertanyaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan aja langsung. Atau ini ada pertanyaan dari Agung Ngurah. Kalau keris Jawa yang kita dandani dengan warangka Bali, apakah bisa dibilang melanggar pakem yang ada? Kenapa ya tuh? Ya kalau melanggar pakem pasti melanggar pakem. Ya kenapa harus didandani dengan keris dengan warangka Bali gitu? Atau warangka keris Bali didandani dengan warangka Jawa? Ya kenapa? Emangnya Bali nggak punya warangka? Kan kita juga banyak punya warangka gitu. Ya kenapa harus begitu? Sama halnya dengan kita tadi, Payas Bali lagi nih saya ngomong. Kita menikah, kita orang Bali, beragama Hindu. Masih kita mau pakai pakaian adat dari daerah lain? Menurut saya sih, boleh-boleh aja sih kalau mau. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan ada hal yang kita bicara pakem kan jadinya. Begitu juga sebaliknya gitu. Menurut saya sih, ya enggak. Ya kalau boleh dikatakan boleh enggak gitu. Ya kita bicara pakem aja. Bukan masalah boleh tidak boleh, boleh-boleh aja kan sebenarnya. Oke, berarti kalau kita berbicara pakem, jelas ini melanggar pakem. Tapi kalau kita berbicara masalah kebijaksanaan ya, bicara boleh tidak boleh ya pasti boleh-boleh aja. Barangkali ini adalah salah satu trik untuk menyiasati kondisi, mungkin atau seperti itu. Karena barangkali di pasaran atau di lapangan itu tidak ditemukan lagi keris-keris Bali di Pulau Bali, sehingga keris luar Bali yang dipakai untuk menyiasati. Baik itu digunakan untuk keperluan upacara maupun keperluan-keperluan yang lainnya. Apakah seperti itu, Atu? Kalau keris Bali tidak ditemukan lagi di Bali, saya rasa sih enggak. Masih ada keris Bali. Cuman memang kalau saya lihat ya, ini pemahamannya yang kurang. Mereka menganggap bahwa ya, ini adalah keris. Mereka nggak paham ini keris Bali bukan. Ini keris Jawa gitu kan. Mereka taunya ini keris. Oke. Tapi Bali kan juga punya keris. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ciri-ciri keris Bali itu seperti apa? Bahkan beberapa daerah punya ciri sendiri di Bali. Ya kalau itu kemudian kita tahu. Makanya inilah pentingnya kita beredukasi, berbagi pengalaman, berbagi atau sharing pengetahuan gitu ya. Inilah pentingnya gitu. Jangan sampai ini saya punya pemahaman tentang keris, tapi saya tidak berbagi kepada saudara-saudara kita yang kita dalam tanda kutip belum memahami sepenuhnya tentang keris. Sehingga terjadilah seperti itu gitu. Ya ngapain gitu? Kita punya keris kok. Warangkanya aneka jenis, malah warangka Bali paling mewah di antara warangka-warangka keris yang lain. Paling mewah. Ya kenapa kok kita nggak pakai warangka kita gitu kan, lucu kan? Menurut saya ini adalah masalah pemahaman. Coba kita pahami, Bali itu ada, eksistensinya ada. Bahkan itu sangat dikenal gitu ya, keris Bali. Paling mewah kalau kita memang suka catching ya. Bentuk warangka yang bagus, togokan emas kayak gitu kan cukup banyak. Perajin kita juga banyak di sini. Baik.
Tidak menutup kemungkinan kita menggunakan kris-kris yang era kemerdekaan atau nggih? Nggak tertutup kemungkinan. Betul. Tidak Kris mesti Bali. harus. No. Kris Bali sekarang, pandai-pandai di Bali, itu banyak sekarang yang memproduksi kris-kris kemerdekaan yang bagus-bagus hasil karyanya. Ya. Nah, kalau kita nggak punya keris, ya alasan apapun gitu ya. Oh, seperti yang diskusi kita tempo hari, one family, one keris gitu. Oh, saya nggak punya keris nih, tapi saya ingin punya keris. Banyak kok pandai-pandai di Bali, empu-empu di Bali ada. Bikin aja sama mereka. Dan mereka pasti akan bikinkan pakem Bali. Mereka pasti akan nanya, para pandai itu akan nanya, ini wetonnya apa? Ini keris semuanya maunya gimana, kan begitu kan? Dibuatin gitu keris Bali. Kemudian setelah kerisnya jadi, apakah mau dikinatah emas atau diserasah emas gitu kan? Kemudian kita bikinkan warangka, tukang warangka di Bali ini sangat banyak. Variasinya banyak sekali. Siap. Makasih Atuh atas pemaparannya. Begitu Pak Gongurah, semoga bisa dipahami apa yang disampaikan oleh narasumber. Berikutnya Bli Ari, ini ada pertanyaan dari Bli Ari. Kris Bali pada era sebelum Majapahit, apa sudah mengenal pamor atau masih musik kelengan? Mohon pencerahan Atuh semua. Kalau keris Bali sebelum Majapahit, itu memang jarang yang berpamor. Tapi bukan berarti tidak ada. Dan kalaupun ada, itu pamornya biasanya adalah nggak jauh-jauh dari Wasuta. Belum ada teknologi pamor miring era itu menurut saya. Menurut saya loh ya. Era apa? Singosari, era Kediri. Kala itu belum ada pamor-pamor yang ya. Pamornya sederhana, bentuknya sederhana, pamornya sederhana. Jadi ada pamor yang berpamor itu ada. Baik. Begitu Bli Ari, pemaparan singkat dari beliau. Selanjutnya Bapak Yese Yaseptia ini bertanya, mengapa kalau saya perhatikan bilah keris Bali sepuh lebih utuh dari keris Jawa sepuh? Itu kenapa tuh? Kebanyakan menurut kawan kita ini dia melihat keris Bali itu utuh-utuh, padahal itu keris tua. Kalau dibandingkan dengan keris Jawa kebanyakan udah agak-agak tidak utuh, mungkin pring-pring istilah bahasa Balinya yang tadi tuh. Kira-kira apa penyebabnya? Enggak juga. Menurut saya enggak juga. Ya kita lihat periodisasi pembuatan keris Jawanya itu kapan. Apakah keris Jawa periodisasi Majapahit? Kita cek juga keris Bali yang mana yang dimaksud. Apakah keris Bali Majapahit juga? Kalau sama-sama keris Bali Majapahit gitu umpama. Kok yang Balinya utuh, yang ininya enggak gitu. Menurut saya sih itu masalah perawatan aja. Ya, jadi mungkin merawatnya lebih bagus cara merawatnya yang keris Bali gitu ya. Atau bisa jadi yang keris Bali ini dibuat dengan material yang lebih bagus besinya, yang lebih bagus tempanya begitu. Ini sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Kenapa keris itu masih utuh apa tidak? Oke, wah ini pertanyaan kawan-kawan ini semakin banyak sekali ya tuh. Kita akan sambut pertanyaan kawan-kawan. Bli Anad, terima kasih. Ada pertanyaan beliau adalah, kenapa rancang bangun keris Bali kuno lebih mirip Kulonan dan Palembang ketimbang keris Jawa Timur? Nah, kenapa rancang bangun keris Bali kuno itu lebih mirip ke Kulonan dan Palembang tuh ketimbang keris Jawa Timuran? Nah, itu menurut menurut saya ya, miripnya mirip yang mana nih, ya kan? Apakah keris Bali yang mirip Kulonan atau keris Kulonan yang mirip keris Bali? Itu juga kita nggak tahu pasti. Tetapi menurut saya, keris Bali yang mirip keris Kulonan misalnya adalah Cirebon gitu ya, itu memang ada kemiripan. Nah, apakah itu keris Bali yang ada di Cirebon atau itu keris Cirebon yang tiba-tiba nyebrang ke Bali? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita melihat sejarahnya, Cirebon itu kan daerah pesisir, daerah terbuka pada zamannya. Ya, itu adalah daerah perdagangan yang sangat luas. Tidak tertutup kemungkinan orang-orang Bali
berdagang juga ke sana atau orang sana berdagang juga ke Bali dan kemudian terjadi tukar menukar cenderamata misalnya. Nah kemudian setelah terjadinya tukar menukar gitu ya, bisa jadi kemudian warangkanya dirubah, disesuaikan dengan Cirebon misalnya, bisa jadi begitu. Ini adalah karena minimnya catatan-catatan yang mengatakan tentang hal itu. Tapi bisa jadi saya salah, analisa saya tadi bisa jadi umpama seperti ini. Era itu memang keris Bali menjadi tren, kokoh gitu ya misalnya ya besar-besar. Jadi orang Cirebonan menganggap bahwa kita coba tiru keris Bali. Mereka juga membuat keris yang hampir mirip dengan itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau dengan Palembang menurut saya nggak sama. Saya pernah di Palembang dan saya ada mengoleksi beberapa keris Palembang. Itu nggak ada, itu agak sedikit berbeda ya. Bukan sedikit, agak jauh berbeda nih antara keris Palembang dengan keris Bali, ya. Nah, keris Palembang itu sebenarnya juga ada fase-fasenya ya. Bagaimana keris Palembang era Sriwijaya, kemudian era Kesultanan, kemudian Kesultanan yang di bawah Mataram pada saat Mataram menjajah ke sana seperti apa. Itu juga berbeda-beda kerisnya, tapi itu keris Palembang kita bahas nanti lah. Tapi kalau keris Bali dengan Kulonan, saya sepakat, itu memang ada kemiripan. Tetapi itu kemiripannya apakah keris Kulonan yang mirip keris Bali, atau keris Bali yang mirip keris Kulonan, itu yang masih menjadi rahasia. Rahasia yang perlu kita ungkap bersama. Gitu. Baik, terima kasih Atu. Jadi kawan-kawan, waktu kita tinggal 4 menit lagi, ya. Nanti akan saya off dulu. Ya, saya akan off dulu sesaat. Setelah itu saya akan on kembali. Kita harus jeda dulu karena waktu yang diberikan via sistem itu adalah cuma 60 menit. Lagi 30 menit saya akan on dan kita akan sambung lagi 30 menit lagi. Sehingga pertanyaan kawan-kawan akan dijawab nanti oleh narasumber setelah kita on kembali. Nggih. Nah, untuk pertanyaannya Bli Agus, mohon itu diperjelas pertanyaannya seperti apa, contoh apa yang diinginkan. Kemudian di sini ada MGG ya, acuan apa untuk membedakan tangguh antara kabupaten. Ini saya catat dulu nih. Nah, untuk teman-teman yang lain, silakan nanti diulang untuk membuat suatu pertanyaan. Nih. Sementara saya akan off dulu. Saya kira itu. Jadi mohon maaf, saya akan off dulu sementara. Setelah itu saya akan on kembali. Terima kasih. Selamat malam.